Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Eka Wulandari dengan NIM 203141134. Yang kedua, Andara Nifatia Nurrohmah dengan NIM 203141135. Yang ketiga adalah Dia Ayu Mardani dengan NIM 203141140. Yang keempat adalah Anissa Nurrohmah dengan NIM 203141142, dan yang kelima adalah Fatmawati Atmawijaya dengan NIM 203141145. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai variasi mortalitas dunia. Mortalitas adalah jumlah kematian yang terjadi dalam suatu populasi. Kematian merupakan parameter demografi mortalitas yang berfungsi untuk mengurangi penduduk. Ada 3 konsep yang berkaitan dengan mortalitas. Yang pertama adalah mati atau death, yaitu keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Sebelum kematian terjadi, itu ada kehidupan yang pernah dilakukan. Mati atau death itu ada beberapa faktor atau sebab, bisa karena penyakit atau kematian alami. Yang kedua adalah lahir mati atau fetal death, yaitu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Dalam lahir mati dibedakan menjadi 2, yaitu stillbirth atau late fetal death, yaitu kematian yang terjadi pada janin berusia 20-28 minggu. Yang kedua adalah aborsi atau keguguran, yaitu kematian yang terjadi pada awal kehamilan. Konsep yang ketiga adalah lahir hidup, adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan, dan setelah perpisahan tersebut terjadi, hasil konsepsi bernafas dan mempunyai tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung atau gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Berikut yang termasuk variasi mortalitas yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang pertama ada angka kematian kasar. Angka kematian kasar atau CDR ini biasa diartikan dengan kematian per 1000 tahun pada suatu tahun tertentu dan di wilayah tertentu yang belum memperhitungkan umur. Yang dimaksud dengan memperhitungkan umur yaitu memisahkan antara kasus kematian muda dan kasus kematian tua. Jadi masih kumpulan kasus-kasus kematian yang belum dipisahkan. Kelebihan dari variasi CDR ini yaitu dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat pada tahun tersebut. Sedangkan kekurangannya, banyak kasus yang tidak disebutkan. Maksudnya ketika ada kasus bayi yang baru lahir lalu meninggal, itu tidak dilaporkan. Lalu yang kedua, kematian yang dilaporkan pada masa lampau. Maksudnya pada seumpama 2020. Nah, kasus 2019 itu baru dilaporkan pada 2020. Angka kematian kasar ini bisa dihitung dengan cara CDR sama dengan D dibagi P dikali K. D di sini disebut dengan jumlah kematian per tahun tersebut dibagi P, jumlah penduduk keseluruhan dikali konstanta atau per 1000-nya tadi. Selanjutnya, angka kematian bayi atau IMR. Angka kematian pada bayi yaitu banyaknya kematian bayi atau anak usia kurang dari 1 tahun pada suatu tahun tertentu per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
dapat dirumuskan dengan rumus IMR sama dengan D kurang dari 1 per B dikali K. Keterangannya, D kurang dari 1 artinya jumlah kematian bayi selama 1 tahun. B artinya jumlah lahir hidup selama tahun yang sama. K artinya konstanta atau 1000. Contoh soal angka kematian bayi atau IMR. Pada tahun 2000, jumlah kematian bayi 16.658 jiwa. Jumlah kelahiran hidup selama tahun 2000 adalah 342.692 jiwa. Caranya memakai rumus IMR, yaitu IMR sama dengan D kurang dari 1 per B dikali K sama dengan 16.658 dibagi 342.692 dikalikan 1000 sama dengan 48,6 per 1000 kelahiran hidup. Agar tidak overestimate, angka kematian bayi bukan merupakan merek atau angka, melainkan ratio, sehingga 1. Menggunakan pendekatan kejadiannya dan bukan resiko. Kedua, penyebut menggunakan jumlah kelahiran atau jumlah bayi lahir hidup dan bukan jumlah bayi pada pertengahan tahun. Yang ketiga, angka kematian bayi mencerminkan besarnya masalah kesehatan yang berkaitan langsung dengan kematian bayi dan tingkat kesehatan itu. Yang keempat, angka kematian bayi juga dipakai sebagai angka probabilitas untuk mengukur risiko kematian bayi saat lahir sampai menjelang ulang tahun pertama. Jenis kematian pada bayi. Yang pertama, angka kematian neonatal, yaitu kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 bulan atau 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Dapat dirumuskan IMR sama dengan D0 dikurangi kurang dari 1 bulan per B dikalikan K, dengan keterangan D0 kurang dari 1 bulan artinya jumlah kematian bayi pada umur 0 tahun kurang 1 bulan pada 1 tahun di daerah tertentu. B artinya jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun di daerah tertentu. K artinya konstanta, yaitu 1000. Yang kedua adalah angka kematian post-neonatal, yaitu banyaknya kematian yang terjadi pada bayi yang berumur antara 1 bulan sampai kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada 1 tahun tertentu. Dapat dirumuskan IMR sama dengan D 1 bulan dikurangi kurang dari 1 tahun per B dikalikan K, dengan keterangan D 1 bulan kurang dari 1 tahun artinya jumlah kematian bayi umur 1 bulan sampai kurang 1 tahun pada 1 tahun di daerah tertentu. B artinya jumlah kelahiran hidup selama tahun di daerah tertentu. K artinya konstanta, yaitu 1000. Angka kematian balita, yaitu banyaknya kematian anak berumur 0-5 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut. Dapat dirumuskan AKBA 0-5 tahun sama dengan D0-5 tahun per P 0-5 tahun dikalikan K, dengan keterangan DO-5 tahun artinya jumlah kematian bayi umur 0-5 tahun belum 5 tahun pada 1 tahun di daerah tertentu. P artinya jumlah penduduk berusia 0-5 tahun pada pertengahan tahun di daerah tertentu. K artinya konstanta atau 1000.
Selanjutnya adalah angka kematian anak atau AK, yaitu jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, angka kematian anak tidak termasuk kematian bayi. Angka kematian anak ini dapat dihitung dengan banyaknya kematian anak usia 1-4 tahun yang belum tepat 5 tahun pada 1 tahun di daerah tertentu per jumlah penduduk anak usia 1-4 tahun di pertengahan tahun di daerah tertentu dikali dengan konstanta, yaitu konstantanya 1000. Sebagai contoh dari angka kematian anak atau AK, yaitu perhitungan angka kematian anak saat ini terpaksa memanfaatkan program Mordpak Lite dari data Susenas 2004 diperoleh perkiraan angka kematian anak 1 tahun sampai 4 tahun sebesar 18 per 1000 anak berusia 1-4 tahun dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada pertengahan 2002 di antara 1000 anak yang berumur antara 1-4 tahun 11 bulan 29 hari, itu 18 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun. Selanjutnya adalah angka kematian ibu atau biasa disingkat dengan AKI, yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu ini dapat dirumuskan jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran hidup dikalikan dengan konstanta. Konstantanya ini berjumlah 1000. Kemudian contoh angka kematian ibu atau AKI berdasarkan data SDKI 2002 sampai 2003, angka kematian ibu atau maternal mortality ratio MMR di Indonesia untuk periode tahun 1998 sampai 2002 adalah sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Keterbatasan angka kematian ibu sulit dihitung karena untuk menghitung angka kematian ibu dibutuhkan sampel yang besar. Mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang jarang, oleh karena itu kita umumnya digunakan angka kematian ibu yang telah tersedia untuk keperluan pengembangan perencanaan program. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Andarani. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai angka kematian menurut umur dan angka harapan hidup. Yang akan saya jelaskan untuk pertama kalinya yaitu angka kematian menurut umur. Jadi angka kematian menurut umur yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok usia tertentu yang biasa dilambangkan dengan huruf I kecil untuk setiap 1000 orang penduduk pada kelompok usia tertentu tersebut yang terjadi pada suatu daerah dan dalam kurun waktu tertentu. Jadi untuk mengetahui angka kematian menurut umur ini sendiri dapat dirumuskan dengan AKMU I sama dengan DI per JPTTI dikalikan 1000. Nah, rumus ini dapat dilihat di PPT di mana DI yaitu jumlah kematian penduduk kelompok usia ke I dan JPTTI merupakan jumlah penduduk kelompok usia pada pertengahan tahun. Nah, apa sih fungsi dari mengetahui angka kematian menurut umur ini? Jadi, angka kematian menurut umur ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi pada golongan umur, dan untuk membandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Juga merupakan komponen untuk menghitung angka harapan hidup. Nah,
Di sini terdapat interpretasi dari angka kematian menurut umur, di mana angka kematian menurut umur kelompok usia 45 sampai 49 tahun sebesar 70,24. Artinya terdapat 70 kematian yang terjadi pada 1000 orang usia 45 sampai 49 tahun. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui angka harapan hidup ini terdapat rumusan di mana idealnya, angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Kegunaan dari angka harapan hidup sendiri yaitu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi, dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Akan saya tambahkan mengenai angka harapan hidup, di mana sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah sensus penduduk dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Nah, interpretasi dari angka harapan hidup sendiri yaitu di mana angka harapan hidup yang terhitung untuk Indonesia dari sensus penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya apa? Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 atau dalam kurung periode 1967 sampai 1969 akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang, yakni 52,2 tahun. Meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990. Dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama 30 tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000. Sekian, terima kasih.